Saudara, harapan saya senantiasa kita semua tetap kuat di dalam iman apapun yang harus kita alami. Kita jangan sampai menjadi lemah di dalam iman dan kasih kita kepada Tuhan. Oleh karena itu saudaraku, pada saat ini untuk kita kembali menguatkan iman kita, kita sejenak akan merenungkan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan pada hari ini akan saya bacakan dari kitab Kolose pasalnya yang kedua, ayat yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Ya, saudara nanti bisa membuka Alkitab di rumah masing-masing ya. Yang demikian, Kolose 2 ayat yang ke-6 dan ayatnya yang ke-7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saudara yang mengasihi Tuhan, saya mau menyampaikan beberapa fakta unik tentang pohon yang dikenal dengan nama redwood. Nah, kalau kita berbicara tentang pohon redwood, ini adalah jenis pohon yang tumbuh di Amerika Serikat, dan konon diameternya itu bisa lebih kurang sampai dengan 8 meter. Bahkan tinggi dari pohon redwood itu bisa mencapai 115,7 meter. Dan lebih lagi saudara, usia rata-rata dari pohon redwood ini adalah sampai dari usia 1200 sampai dia bisa berusia 1800 tahun. Jadi kita bisa bayangkan betapa panjangnya usia dari pohon redwood ini. Nah, ada fakta unik lagi saudara kalau kita berbicara tentang pohon redwood ini, yaitu pohon redwood ini ketika dia bertumbuh ya sampai dengan mungkin 3 bulan berlalu, 6 bulan berlalu, pohon redwood ini konon sama sekali tidak menunjukkan pertumbuhannya. Lalu konon pohon redwood ini baru tumbuh setelah menginjak tahun ketiga, baru kelihatan, baru nampak pertumbuhannya. Nah, masalahnya adalah apa yang dilakukan, apa yang terjadi pada pohon redwood dalam tahun-tahun yang pertama sampai dengan yang ketiga. Nah, saudara, ternyata pohon ini sama dengan pohon-pohon yang lainnya yang bertumbuh. Tetapi bedanya adalah apabila pohon yang lain tumbuhnya ke atas, tetapi pohon redwood ini tumbuhnya itu ke bawah. Ia akan berakar dan terus berakar ke bawah dan mengokoh akar-akarnya sampai menembus tanah dan bebatuan. Dan setelah selesai menancapkan akarnya, barulah ia akan tumbuh ke atas terus dan terus hingga menjadi pohon yang merupakan pohon yang tertinggi di dunia. Pohon redwood memiliki karakter yang berbeda memang dengan pohon-pohon yang lain. Dia bertumbuh ke dalam tanah terlebih dahulu, baru kemudian bertumbuh ke atas. Nah, saudara, kalau kita berbicara tentang karakter pohon redwood, menurut saya karakter inilah yang seharusnya kita miliki sebagai anak-anak Allah. Di satu pihak, kita pada saat ini melalui cara bertumbuhnya pohon redwood, kita diingatkan akan yang firman Tuhan katakan dalam kitab Kolose 2
ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 tadi, kita diingatkan oleh Rasul Paulus bahwa kalau boleh diibaratkan, saya dan saudara ini seperti tanaman. Tetapi bagaimana agar tanaman itu dapat hidup dan terus-menerus bertumbuh? Rasul Paulus mengingatkan dalam kitab Kolose tadi bahwa yang utama yang harus terjadi dalam kehidupan kita adalah tanaman itu harus terlebih dahulu berakar kuat ke tanah, berakar kuat ke dalam. Baru setelah itu tanaman itu dia akan bertumbuh besar, dia akan berbuah lebat. Saudara, pada saat ini hidup iman kita pun seperti demikian. Kalau hidup iman kita tidak berakar terlebih dahulu, mungkin kita akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tanah yang berbatu-batu. Tumbuh sih tumbuh, tetapi lama-kelamaan akan mati. Mengapa demikian? Karena akar kita tidak kuat, karena akar kita tidak kokoh. Nah, saudara, pada saat ini supaya kita boleh menjadi orang-orang Kristen yang bertumbuh dengan baik, supaya kita boleh menjadi tanaman Allah yang dapat bertumbuh dan berbuah lebat dan tahan terhadap berbagai macam situasi kehidupan, kita diingatkan kembali oleh firman Allah pada saat ini bahwa hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Pada saat ini firman Allah mengingatkan saya dan saudara, kalau kita ingin bertumbuh, berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan di dalam kehidupan ini, maka kita harus hidup berakar di dalam Tuhan. Bagaimana caranya supaya saya dan saudara bisa berakar di dalam Tuhan? Dalam kehidupan ini kita diingatkan kembali, yaitu kita harus senantiasa hidup akrab dengan firman Tuhan, menjaga dan memelihara dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan itulah saudara, panggilan hidup saudara dan saya. Kita dipanggil bukan hanya untuk menjadi pewarta firman, kita dipanggil bukan hanya untuk menjadi pendengar firman, kita dipanggil bukan hanya untuk menjadi pembaca firman Tuhan, tetapi saudara dan saya, kita dipanggil untuk menghidupinya dalam kehidupan kita masing-masing. Saudara, marilah kita semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Marilah kita semakin berakar di dalam Tuhan, supaya kita sebagai tanamannya Tuhan, kita boleh semakin bertumbuh subur, berbuah lebat di dalam kehidupan kita. Marilah saudara, kita terus berupaya supaya kita semakin berakar di dalam Dia, dan supaya kita dibangun di atas Dia, supaya dengan demikian saudara dan saya dapat mencapai kesempurnaan seperti yang Tuhan mau. Saudara, mari dalam kehidupan kita berupaya mencapai kepenuhan hidup di dalam Kristus, dengan terlebih dahulu kita menjadi anak-anak Allah yang mau berakar di dalam Tuhan, bertumbuh di dalam Tuhan, dan biarlah Tuhan yang menolong saudara dan saya. Amin. Kita berdoa. Bapa yang ada di surga, biarlah Engkau sendiri yang menolong kami, agar kami dapat semakin berakar kuat di dalam Tuhan, sehingga dengan demikian kami boleh semakin bertumbuh, berbuah lebat untuk kemuliaan nama Tuhan sendiri. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah menyapa kami pada saat ini. Terpujilah Tuhan, nama-Mu di dalam dan melalui kehidupan setiap kami. Amin.